Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction soal sepak bola Indonesia. So, seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Let's go bro. Mengapa netizen Indonesia jauh lebih mudah dan akurat menemukan pemain keturunan di Eropa ketimbang Malaysia yang sering berujung salah klaim? Baru-baru ini dalam wawancara eksklusif di Astro Sports, Kiernan Dewsbury Hall, bintang Everton yang bertahun-tahun dirumorkan punya darah Malaysia, sambil tertawa tipis menegaskan bahwa ia murni berdarah Inggris Irlandia, bukan Malaysia. Dari hal tersebut semakin menegaskan bahwa mencari dan mengklaim pemain keturunan tidaklah semudah itu. Berbeda dengan Indonesia yang diuntungkan oleh keunggulan cyber scouting serta ikatan sejarah kolonial dengan Belanda, di mana data ratusan ribu diaspora Jawa hingga Maluku tercatat rapi di kearsipan digital Eropa, yang mana sangat mempermudah netizen Indonesia untuk menebak seorang pemain itu keturunan atau tidak, bahkan cukup dari namanya saja. Nonton pertandingan Timor. Oke teman-teman, jadi memang kita punya pemain keturunan ini ia tersebar di mana-mana teman-teman. Bahkan di berbagai liga yang ada di Eropa itu ada pemain-pemain yang punya darah Indonesia. Liga Inggris ada, Liga Perancis ada, Liga Jerman, apalagi Eredivisie, Liga Belanda ya. Salah satu liga yang menjadi kiblat sepak bolanya Indonesia. Kenapa kiblat? Karena kebanyakan pemain-pemain keturunan kita berasal dari sana, dari Belanda. Pemain-pemain yang pernah bermain di Liga Belanda. Jadi kita punya kaitan dengan Belanda ini kan di era kolonialisasi itu kan kuat sekali begitu. Jadi tidak salah dan tidak heran kalau pemain-pemain keturunan kita itu banyak dari Belanda juga. Tapi ya semakin ke sini kita lihat ada yang dari keturunan Australia ya kan, ada Matthew Baker, ada Luke Vickery ya kan. Jadi kita punya pemain-pemain ini tersebar di mana-mana. Jadi kalau kita sebenarnya mau mengklaim dan kalau kita bilang itu pemain Indonesia, pemain yang punya darah Indonesia, wajar. Karena memang mereka juga mengakui bahwa mereka punya darah Indonesia. Nah, berbeda dengan negara tetangga kita, rival abadi kita Malaysia, yang mana mereka itu asal klaim dan mereka sempat naturalisasi juga. Cuma naturalisasi mereka ilegal. Jadi kalau kita mau membandingkan dua negara ini, apalagi akan bertemu di FIFA ASEAN Cup bulan September nanti, pastinya kekuatan dari dua negara ini sudah berbeda. Yang Malaysia itu kuat ketika mereka masih diisi sama pemain-pemain naturalisasi ilegalnya mereka. Tapi semakin ke sini kita lihat timnas Indonesia pun mendatangkan pemain-pemain yang menurut saya berkualitas. Jadi ada sedikit jurang lah yang memisahkan antara skuad timnas Indonesia dan juga timnas Malaysia teman-teman. Ya dimana kita diisi banyak pemain-pemain full ya abroad, pemain yang bermain di Eropa. Dan kalau kita lihat calon lawan kita Singapura, Malaysia, Bangladesh, itu pemain-pemain mereka kebanyakan bermain di liga lokal atau pemain-pemain lokal. Ya Bangladesh punya cuma satu, dia bermain di Leicester City teman-teman. Jadi kita punya kekuatan kekuatan di timnas saya pikir tidak kaleng-kaleng ya. Jadi untuk sementara saya pikir Indonesia di atas kertas itu masih unggul. Dan ya saya harap dengan unggulnya timnas Indonesia di atas kertas ya bisa unggul juga di lapangan. Dan saya pikir kita sudah pernah membuktikan itu. Ketika kita lawan negara yang lebih kuat dari Indonesia, justru kita bisa membalikan keadaan. Yang seharusnya di atas kertas, ya negara-negara itu bisa memporak-porandakan lini belakang bahkan permainan Indonesia, malah sebaliknya Indonesia yang membuat mereka terjungkal. Ya apalagi ini bermain di kandang sendiri. Dan kita lihat beberapa bulan lalu ada Oman, ada Mozambik dan negara-negara lain datang ke Indonesia. Mereka justru kalah telak di kandangnya Indonesia. Ya apalagi ini di FIFA ASEAN Cup, lawan kita itu secara ranking FIFA di atas kertas di bawahnya Indonesia. Jadi menurut saya tidak salah kalau kita punya harapan Indonesia bisa keluar sebagai juara grup dan tembus final, kalau bisa, bila perlu sampai juara FIFA ASEAN Cup. Itu kan keren bro ya kan? Butuh gelandang muda serba bisa, timnas Indonesia dikabarkan mulai mengarahkan pandangan pada dua kapten ini. Pertama ada Julian Urip. Sebelumnya pemain berusia 19 tahun itu telah masuk dalam rencana tim senior AZ Alkmaar untuk musim 2026-27. Meski sempat dihantam cedera parah, tapi keputusan klub gak lepas dari penampilan impresifnya bersama Young Alkmaar dalam 2 musim terakhir. Nah sekarang nama Julian Urip juga tengah masuk radar timnas Indonesia di era John Hartman dan masuk dalam proyek
proyeksi jangka panjang. Selain itu, Harusnya John ambil Herdman ini. juga dirumorkan ingin menduetkan Urip dengan gelandang Jerman yakni Laurin Ulrich. Terus, akankah timnas Indonesia berhasil mendapatkan dua kapten muda Belanda dan Jerman tersebut? Oke teman-teman, jadi kita juga butuh pemain-pemain, ya seperti saya bilang di video-video sebelumnya, bahwa kita butuh pemain yang posisinya itu ada di lini tengah dan juga lini depan penyerangan. Ya, kita sudah punya Luke Vickery, ada Mitchell Baker. Oke, mantap lah menurut saya. Naturalisasi ini yang membuat kita berharap lini serang kita itu semakin bagus lah, karena selama ini kan kita hanya mengharapkan oleh Romeni dengan striker-striker lokal kita seperti Ramadan Sananta. Nah, khusus lini tengah, kita bisa lihat waktu kita lawan apa ya? Lawan Oman bukan, lawan Mozambik ya kalau tidak salah. Itu kita tanpa pemain andalan kita di lini tengah, Tom Haye. Ya, kalau tidak ada Tom Haye, saya pikir kayak seperti ada sesuatu yang kurang di lini tengah Indonesia. Oke, mungkin ya teman-teman ya. Ada Joy Pelupesi, ada Nathan Joaon, ada juga Kelvin Verdong yang bisa mengisi posisi jangkar atau DMF kita, atau ada si Ivar Jenner yang bisa menggantikan posisi Tom Haye. Tapi kita butuh pemain yang punya kreativitas tinggi seperti Tom Haye. Ya, kalau nama seperti Julian Urip, kemudian gelandangnya si Jerman U21 tadi itu bisa dinaturalisasi oleh Indonesia, ini kan semakin memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Ulrich ya, siapa namanya tadi? Ulrich. Lupa lagi Ulrich ya. Itu kan bisa buat kita punya lini tengah itu semakin kuat dan persaingannya itu semakin ketat. Ya, jadi tidak ada lagi istilah ya udah karena dia naturalisasi, karena dia diaspora, yang dimasukkan ke dalam daftar Garuda Calling. Jadi ya kalau pemain-pemain ini dipanggil, saya pikir itu akan membuat pertahanan bahkan lini tengah dan lini serang Indonesia itu semakin kuat. Ya, semakin kuat dan semakin bagus. Ya, Joy Pelupesi itu sudah usianya mungkin ya 30-an tahun, 32 lah. Ya, untuk proyeksi jangka panjang si Joy Pelupesi tidak bisa. Mungkin dia punya waktu bermain mungkin sampai nanti di Piala Asia tahun depan atau bahkan 2028. Tapi kalau Julian Urip dan pemain-pemain muda lainnya, itu mereka masih bisa diproyeksikan sampai kualifikasi Piala Dunia, bahkan sampai 2030 Piala Dunia nanti teman-teman. Jadi ya kita harap pemain-pemain seperti ini bisa dinaturalisasi lah, harapan. Bung Ropan bocorkan skuad timnas untuk FIFA ASEAN Cup. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji bantah kabar tersebut. Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan baru-baru ini membocorkan skuad timnas yang akan dibawa ke FIFA ASEAN Cup di channel YouTube resminya. Melalui akun YouTube-nya, Bung Ropan mengklaim bahwa dirinya mendapat informasi A1 terkait daftar skuad asuhan John Herdman tersebut. Tak lama setelah itu, pihak PSSI yang diwakili oleh Ketua BTN Sumarji membantah kabar yang beredar tersebut. Beliau menyebut PSSI masih dalam tahap finalisasi kedatangan pemain, jadwal latihan, dan tempat latihan. Terkait kabar yang beredar, beliau meminta agar para publik menunggu secara resmi pengumuman dari PSSI itu sendiri. Menurut kalian, siapa saja yang layak dibawa ke FIFA ASEAN Cup nanti? Oke, agak sedikit menarik teman-teman. Kenapa? Karena saya dengar itu dari channelnya Bung Ropan teman-teman. Jujur aja, hanya Bung Ropan yang buat konten soal pemanggilan pemain-pemain untuk FIFA ASEAN Cup atau istilah kerennya Garuda Calling ya. Cuma Bung Ropan yang buat konten itu ya teman-teman, sekali lagi cuma Bung Ropan. Dan setelah saya nonton videonya itu, saya coba untuk cari di beberapa akun media sosialnya PSSI Timnas Indonesia, jadi IG, di Facebook, TikTok, itu tidak ada teman-teman ya. Biasanya kalau ada Garuda Calling itu diumumkan atau diposting lah, dipublish lah sama admin dari PSSI maupun Timnas Indonesia di media sosialnya mereka. Tapi setelah saya cari sampai dengan video ini dibuat, itu tidak ada pengumuman resmi bahwa ada Garuda Calling. Ya, kita sini tidak mau menyalahkan Bung Ropan ya teman-teman. Mungkin Bung Ropan punya info A1 betul dari orang dalam, tapi disiarkan sama Bung Ropan melalui channel YouTube resminya teman-teman. Tapi menurut saya siapapun yang dipanggil, bukan soal bocor atau tidaknya, tidak ada masalahnya teman-teman. Ini bukan soal sudah saatnya Garuda Calling diumumkan atau belum, ya saya pikir bukan soal itu. Tapi yang penting di sini adalah pemain-pemain nanti yang dipanggil
yaitu pemain-pemain yang harusnya bisa membawa timnas Indonesia punya taring bisa berjaya di FIFA ASEAN Cup. Kita tidak mau lihat lah ada pemain yang blunder, ada pemain yang sudah levelnya timnas sering kali dipanggil di timnas itu blunder. Kita tidak mau seperti itu. Tapi sekali lagi namanya sepak bola, ya underperform itu pasti ada. Cuma ya jangan juga dong di FIFA ASEAN Cup. Nah, yang menarik dari bocoran Garuda Calling yang dibilang sama Bung Ropan, itu tidak ada nama Rizky Ridho, tidak ada Jordi Ahmad, Nadeo. Yang kita tahu di mana 3 pemain ini itu dipanggil sama John Herman di Piala AFF kemarin, dan performa 3 pemain ini menurut saya underperform. Apalagi Rizky Ridho, Nadeo itu yang jadi bahan kritikan supporter ketika di AFF kemarin. Nah, menariknya pemain-pemain ini tidak dibawa. Tapi ada nama Sein Patinama yang disebutkan sama Bung Ropan. Tapi sekali lagi kita menunggu pengumuman resmi Garuda Calling dari PSSI. Ya, kita bisa saja Bung Ropan punya orang dalam dan kita tidak mau tahu sampai di situ. Intinya adalah nama-nama yang disebutkan oleh Bung Ropan adalah nama-nama yang sering bermain untuk timnas Indonesia. Dan ada nama-nama Luke Fikri, ada J.I.S. dan lain-lain. Nama yang sering tidak asing lah, sering bermain untuk timnas. Jadi ya yakinlah di FIFA ASEAN Cup ini kalau kita mau bandingkan dengan skuad lawan kita, Malaysia, Singapura, Bangladesh, tidak ada ceritanya Indonesia harus gugur di babak penyisihan grup lagi. Nah, kalau sampai Indonesia gagal lagi di babak penyisihan grup, menurut saya mending pecatlah John Herman, ya kan? Pecat aja lah. Ngapain pertahankan dengan skuad semewah ini kok kita kalah? Lawannya cuma Malaysia, Singapura, Bangladesh. Tapi amit-amit lah, jangan sampai kalah. Sayang kalau sampai kalah, bro. Vietnam memang spesialis AFF ya. Timnas Indonesia aja yang banyak pemain naturalisasi dibuat tak berdaya. Apalagi ini Malaysia yang cuma ngandelin pemain naturalisasi Karbita. Ya, timnas Vietnam melaju ke final Piala AFF setelah mengalahkan Malaysia dengan skor 2-0. Kerennya lagi, Vietnam cuma butuh 1 pemain naturalisasi, Nguyen Xuan Song. Jadi mimpi buruk Malaysia setelah mencetak 2 gol dan membawa Vietnam melaju ke final dengan agregat 4-0. Gimana nggak keren ya Vietnam ini? Kapan ya timnas Indonesia bisa seperti Vietnam? Padahal mereka cuma mengandalkan 1 pemain naturalisasi. Dan kini Vietnam sudah ditunggu Thailand di partai puncak Piala AFF 2026. Ya, liga mereka itu lebih berkualitas dari Liga 1 Indonesia, dan itu harus diakui, itu fakta. Peringkat Liga 1 ada di peringkat berapa sih? Coba bandingkan dengan Liga Vietnam, jauh di atasnya Indonesia. Jadi tidak salah kalau mereka itu ada di final, ditambah lagi dengan naturalisasinya mereka. Iya kan? Kita mau lihat di AFF, iya, kata kasarnya Indonesia dan Malaysia ini 2 tim pesakitan yang tiba-tiba masuk Piala AFF. Iya, 2 tim pesakitan menurut saya. Yang satunya itu mengandalkan pemain lokal, Malaysia dengan naturalisasi yang udah tua. Nah, Indonesia dengan pemain-pemain naturalisasinya tapi tidak mampu untuk bersaing dengan Vietnam, dengan Singapura, dengan Kamboja, Timor Leste. Oke lah, 2 kali kita menang, tapi selanjutnya apa? Imbang. Kalah imbang, ya kan? Kita sebenarnya harus belajar dari Vietnam juga, jangan malu-malu. Walaupun kita di-troll habis-habisan sama mereka, tapi saya pikir langkah suksesnya mereka itu perlu ditiru juga. Bahwa mereka sukses sampai ke final itu pasti ada sesuatu. Dan itu harus dilihat sama PSSI dan harus ditiru sebenarnya. Ya betul, kita perlu akui juga, ya tidak menafik ya teman-teman, bahwa timnas Indonesia turun ke AFF itu tidak full squad. Kita kehilangan 15 pemain seperti yang dibilang sama Justin. Betul, yes, setuju. Semuanya bermain di Eropa tidak ikut, oke? Tidak turun di Piala AFF kali ini, termasuk Marcelino yang cedera. Semuanya itu full Liga 1 plus dengan Mitchell Baker dari Amerika. Oke? Tapi kita lihat juga di Liga 1 itu full pemain-pemain kita yang mantan pemain-pemain Eropa. Ragnar Tom Haye, Sandy Wolsen Patinama, Eliano Renders, ya kan? Ian Schraven. Siapa lagi satu? Ada 8 lah pemain. Tapi kan tidak bisa ngapa-ngapain juga kita. Jadi harusnya kita belajar dari Vietnam. Tapi ya Vietnam jangan terlalu sombong. Kita lawan Vietnam 3 kali berturut-turut kita menang loh. Bahkan di kandang mereka kita hajar mereka, dibalas di Jakarta. Itulah sepak bola teman-teman, tidak selalu harus menang, ada kalahnya, ada imbangnya. Dan itu kita harus nikmati soal itu. Kritiklah yang perlu kita kritik dan dukung yang perlu kita dukung. Itu kan keren kalau gitu. Kabar yang paling ditunggu akhirnya datang. Oke.
Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, dikabarkan telah pulih dari cedera dan siap kembali memperkuat skuad Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu dan kita harapkan. Benarkah sang kapten akan segera kembali ke Indonesia? Ada kabar menggembirakan menjelang bergulirnya FIFA ASEAN Cup 2026. Oke. Bek andalan sekaligus kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, disebut sudah pulih dari cedera yang sebelumnya membuatnya harus menepi selama masa pramusim bersama Sassuolo. Oke. Informasi tersebut disampaikan oleh staf khusus Kementerian Hukum Republik Indonesia, Nur Korompot, melalui akun media sosial pribadinya. Menurut keterangannya, Jai Itzes telah pulih dari cedera tumit dan gangguan otot yang membuatnya absen dalam 7 pertandingan pramusim Sassuolo. Bahkan, bek berusia 26 tahun itu sudah kembali mengikuti sesi latihan bersama klubnya sejak pekan lalu dan dinilai siap untuk kembali bermain. Oke, itu yang kita harapkan ya teman-teman. Kita tidak berharap Jai Itzes ini terus-menerus dilanda cedera. Karena kemarin cedera tumit ya, bahkan itu diganti di tengah pertandingan waktu itu. Nah, kita tahu Jai Itzes ini salah satu pemain yang dia sangat-sangat berarti dan sangat-sangat punya karisma lah untuk timnas Indonesia, apalagi lini pertahanan kita. Kita tidak tahu lah tanpa Jai Itzes lini belakang kita seperti apa. Oke, mungkin kita punya Elkan Bagot dan lain-lain, tapi saya pikir dengan hadirnya Jai Itzes setelah dia gabung dengan timnas Indonesia, pertahanan kita jadi luar biasa lah. Sangat-sangat kuat lah. Kita tidak perlu takut lagi lah kita dibobol 10-0, 3-0, 4-0, 5-0, ya tidak perlu takut lah. Lain ceritanya waktu lawan Jepang teman-teman, itu kan beda pelatih itu. Tapi dengan hadirnya Jai Itzes buat lini pertahanan kita semakin kuat. Itu yang perlu diakui dan itu fakta ya teman-teman ya. Dan ya kita harap di FIFA ASEAN Cup bulan September ini, bulan depan, timnas Indonesia bisa turun dengan full squad. Ya karena ini belum ada announcement juga dari PSSI maupun akun resmi dari timnas Indonesia belum ada. Bisa saja nama-nama yang kita sebut di sering bermain di timnas yang kita sebut-sebut selama ini bisa saja itu tidak turun nantinya, dan mungkin juga ya bisa diisi oleh pemain-pemain Liga 1. Tapi kita harap pemain-pemain yang bermain di Eropa semuanya bisa join timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup dan kita bisa buat sejarah. Untuk pertama kalinya FIFA ASEAN Cup itu dibuat dan Indonesia keluar sebagai juaranya. Oke? Terima kasih banyak sudah nonton. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.